Halo Refreto, gimana kabar kalian semua? Ento harap kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nggak ketemu 1 minggu pasti bikin kangen kita nih kayaknya. Kalian pasti nggak sabar ya buat nunggu konten Ento selanjutnya. Sama, Ento juga nggak sabar nih buat ketemu kamu. Karena sama-sama kangen, so langsung aja kita diskusi bareng tentang Sobaholic. Kira-kira apa sih Sobaholic itu? Jadi perlu Refreto ketahui, Sobaholic berasal dari 2 kata loh, yaitu sob dan aholic. Sob yang berarti belanja dan aholic artinya suatu ketergantungan yang disadari maupun tidak disadari. Nah, Sobaholic itu sendiri didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang tidak mampu menahan keinginan untuk berbelanja terus-menerus, sampai akhirnya menghabiskan begitu banyak waktu dan juga uang meskipun barang yang dibeli tidak selalu dibutuhkan. Tanpa kalian sadari, Sobaholic ada banyak jenisnya loh. Ada apa aja sih emangnya? Menurut Roni F. Ronodirjo, Sobaholic ini terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, Sobaholic pemburu image, yang kedua Sobaholic kompulsif, yang ketiga Sobaholic diskonan, yang keempat Sobaholic kompulsif, yang kelima Sobaholic bulimia, dan juga yang terakhir yang keenam Sobaholic kolektor. Oke, yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah Sobaholic pemburu image. Seorang Sobaholic dengan kategori ini seringkali berburu barang belanjaan sebagai koleksi dan memakai barang tersebut sesuai dengan perkembangan tren masa kini. Kedua, Sobaholic kompulsif. Sobaholic jenis ini merupakan kondisi di mana seseorang yang berbelanja menghasilkan perasaan. Nah, jika merasa situasi kurang mengenakan, maka dengan belanja akan membuat mereka merasa senang. Mood negatif selalu cepat memicu keinginan mereka untuk berbelanja dan menghamburkan uang. Ketiga, Sobaholic diskonan. Pada kategori ini, seseorang yang membeli barang bukan didasari oleh kebutuhan yang real, namun hanya karena merasa mendapatkan deal yang oke. Mereka senang saat mendapatkan sesuatu yang bukan kebutuhannya. Bagi mereka yang penting tidak ketinggalan diskon atau sale. Nah, siapa nih dari Refreto yang jatuh cinta banget sama diskonan? Keempat, Sobaholic kompulsif. Seseorang membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan, namun mereka menganggap semata-mata membeli untuk mendapatkan cinta atau penerimaan diri dari orang lain, seperti diterima oleh teman satu geng atau ingin diakui dalam lingkungan sosialnya. Kelima, Sobaholic bulimia. Seperti orang bulimia yang selalu ingin makan segala sesuatu padahal ia tidak lapar dan kemudian dikeluarkan kembali, Sobaholic jenis ini akan membeli dan kemudian membuang barangnya kemana-mana secara tidak jelas. Dan yang terakhir, Sobaholic kolektor. Sobaholic jenis ini berkeinginan untuk memiliki suatu barang dengan set lengkap atau memiliki banyak hal agar memiliki seluruh model dan warna-warni yang berbeda. Tapi mereka melakukannya bukan karena ingin dipakai atau untuk mengganti barang sebelumnya, namun hanya ingin mempunyai satu set lengkap saja. Selanjutnya, apa sih yang menyebabkan seseorang menjadi Sobaholic? Nah, menurut Rizky Siregar, seseorang dapat menjadi Sobaholic karena dipengaruhi oleh beberapa faktor loh. Di antaranya yang pertama, ini pengaruh dari dalam diri sendiri. Seorang Sobaholic memiliki kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi sehingga mereka merasa kurang percaya diri dan tidak dapat berpikir positif tentang diri mereka. Hal ini berakibat mereka beranggapan bahwa belanja bisa membuat diri mereka menjadi lebih baik. Lalu yang kedua, pengaruh dari keluarga. Peran keluarga, khususnya orang tua, dapat mempengaruhi kecenderungan seorang untuk menjadi Sobaholic. Orang tua yang membiasakan anaknya menerima uang atau benda-benda secara berlebihan, secara tidak langsung mereka mengajarkan kepada anaknya untuk menjadi lebih konsumtif. Dan yang terakhir yakni pengaruh lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan berpengaruh besar dalam membentuk kepribadian seseorang.
Misalnya, teman yang hobi berbelanja dapat menimbulkan rasa ingin meniru dan memiliki apa yang dimiliki oleh teman pergaulannya. Wah, ternyata pengaruhnya beragam juga ya. Selain ada pengaruh, pasti juga ada dampaknya nih. Apa aja ya? Dampak dari shopaholic ini cukup serius loh, Refleto. Mulai dari perilaku konsumtif, boros, hingga kecanduan. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perilaku konsumtif. Membeli barang tanpa memperhatikan kebutuhannya, dan sebagian besar pembelian yang dilakukan didorong oleh keinginan untuk memenuhi hasrat kesenangan semata. Kedua, boros. Kecenderungan berperilaku konsumtif seringkali membuat seseorang tidak mampu mengatur keuangannya. Tiga, kecanduan. Perasaan bahagia yang diperoleh dari perilaku konsumtif menimbulkan perasaan ketagihan dan menjadikannya sebagai sarana pelepas penat. Wah, ternyata bahaya juga ya dampak yang ditimbulkan jika sikap shopaholic ini tidak dikontrol. Tapi Refleto tenang aja. Ento punya beberapa tips untuk mengendalikan kebiasaan perilaku shopaholic loh. Yuk, langsung aja kita bahas. Cara mengendalikan perilaku shopaholic. Yang pertama, menentukan anggaran untuk belanja. Yang kedua, mengendalikan diri. Yang ketiga, mencari aktivitas yang dapat mengalihkan pemikiran konsumtif. Yang keempat, membuat list kebutuhan yang paling mendasar. Yang kelima, menghindari penggunaan kartu kredit atau fitur pay later. Nah, dari seluruh penjelasan tadi, apakah kalian juga termasuk seorang shopaholic? Komen di bawah ya. That's our talk about shopaholic. How about yours? Drop below at the comment section. See you again, Roberto.